Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Arista Ayu Azari. Nah, di sini saya akan memberitakan mengenai kasus yang menyeret kode etik jurnalistik. Bisa dibilang yang bersangkutan lah. Lalu dengan ini ya teman-teman, dugaan pelanggaran etika jurnalistik TV. Kebetulan di sini saya nemu kasus, yaitu kasus dugaan pelanggaran etika jurnalistik TV Tian Bahtiar dan JAK TV. Nah, untuk kasusnya sendiri, yaitu pelaku utamanya yaitu Tian Bahtiar selaku direktur pemberitaan JAK TV. Nah, JAK TV itu merupakan suatu stasiun TV swasta ya teman-teman ya. Lalu untuk tanggal uploadnya di YouTube itu tanggal 22 April 2025. Nah, lalu untuk pelanggarannya sendiri yaitu dugaan penggelapan etika jurnalistik plus dugaan pelanggaran maksud saya dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik lalu dengan menerima suap sebesar 478.500.000. Nah, untuk kasusnya sendiri yaitu si Tian Bahtiar ini menyebarkan narasi negatif yang menyudutkan penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung. Nah, lalu untuk pelanggaran kode etiknya sendiri apa? Nah, pelanggaran dia yaitu menyampaikan opini dan fakta di lalu menerima suap. Nah, dengan pelanggaran pasal 3 cover both side. Lalu di sini saya sudah ada PPT dan dari ini video YouTube yang saya lihat ini beritanya yaitu merupakan dugaan pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan direktur pemberitaan TV Tian Bahtiar dalam perkara perintangan penyidikan kasus korupsi timah dan impor gula dengan dugaan penerimaan uang 478.500.000 untuk membuat konten negatif terhadap Kejaksaan Agung. Lalu ringkasan isi kasusnya sendiri yaitu video ini tuh membahas Tian Bahtiar sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga ikut mengorek registrasi. Ya, seperti itulah pemberitaan yang menyudutkan Kejagungan dalam penanganan kasus timah impor gula. Lalu dari penjelasan Kejagung sendiri yang diduga bekerja sama dengan dua advokat Marcella Santoso dan Junaidi Saidi. Nah, kedua advokat ini menghubungi Tian untuk membentuk opini publik melalui konten negatif. Nah, salah satunya yaitu kasus ini itu bukan sekedar soal kritik media, tapi diduga masuk ke wilayah pemufakatan jahat karena adanya uang narasi pesanan dan tujuan mengganggu proses hukum. Untuk kronologi singkatnya nih teman-teman, menurut keterangan Kejagung sendiri, Marcella Santoso dan Junaidi Saidi, nah diduga mereka ini mengorder Tian Bahtiar untuk membuat berita dan konten yang menekan citra kejaksaan. Nah, uang yang disebut atau diterima oleh si Tian ini untuk pekerjaan itu mencapai 478.500.000 dan disebut diterima atas nama pribadi sendiri, bukan sebagai kerja sama resmi perusahaan. Lalu Kejagung juga menyebut adanya upaya menggiringkan opini publik melalui berbagai medium termasuk berita, podcast, seminar, terus talk show. Nah itu. Lalu apa sih unsur pelanggaran jurnalistiknya? Nah, dari sisi etika jurnalistiknya sendiri itu kasus ini menimbulkan dugaan pelanggaran karena jurnalis itu tidak bekerja atau tidak dipercayai oleh masyarakat mungkin secara independen. Nah, harusnya kita sebagai jurnalis kan bekerja secara independen dan tidak bisa menerima suap kan dan disuap. Nah, dan justru juga menerima imbalan untuk membentuk pemberitaan tersebut. Nah, lalu Dewan Pers menyatakan akan menilai apakah konten tersebut itu benar atau tidak karyanya jurnalistik atau justru bagian dari perbuatan melawan hukum. Nah, serta menyoroti kemungkinan pelanggaran pasal 3 kode etik jurnalistik seperti uji akurasi dan cover both side. Lalu untuk penjelasan lanjutannya sendiri, Dewan Pers itu juga menegaskan bahwa tayangan JAK TV terkait kasus
terkait kasus ini itu bukan kerja sama bisnis tanpa mekanisme redaksi itu. Untuk sudut liputannya sendiri, skrip kalau untuk simpelnya sendiri ya teman-teman ya. Nah, kasus ini tuh merupakan pelanggaran etik jurnalistik. Nah, kembali mencuat setelah Direktur Pemberitaan JAK TV, maksudnya mencuat di tahun 1 tahun yang lalu, itu 2025, yang mana Direktur JAK TV Tian Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atau yang bisa kita sebut Kejagung. Nah, ia diduga menerima suap sebesar atau dana mengalir sebesar 478.500.000 untuk membuat konten negatif menyudutkan Kejagung dalam menangani kasus korupsi timah dan impor gula. Lalu Kejagung menyebutkan Tian ini bekerja sama dengan 2 advokat. Nah, bahkan 2 advokat, tidak 1 advokat teman-teman. 2 advokat yaitu Marcelia Santoso dan Junaidi Saibi dalam upaya membentuk opini publik dan mengganggu proses penyidik. Nah, sementara itu Dewan Pers juga menegaskan memeriksa apakah konten tersebut itu bisa disebut produk jurnalis atau justru masuk ke ranah pemufakatan jahat. Nah, kasus ini itu bisa jadi pengingat kita bahwa jurnalisme tidak hanya soal menyampaikan berita, tapi juga menjaga integritas, akurasi, dan independensi. Nah, di sini saya sudah membuat PPT mengenai kasus di atas ini. Kita masuk aja ya ke materinya ya. Nah, di sini di halaman pertama ini saya sudah menyebutkan kasus dugaan pelanggaran etika jurnalistik TV Tian Bahtiar dan JAK TV. Nah, Tian Bahtiar itu merupakan Nah, untuk kronologi kasusnya, Kejaksaan Agung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan terkait kasus korupsi timah dan impor gula. Ia bekerja sama 2 advokat Marcella Santoso dan Junaidi Saibi. Nah, seperti yang diterangkan ini, dalam pemberitaan lain itu kan seperti yang saya bilang tadi ya, dia kan juga menerima uang mengalir, uang suap sebesar 478 juta untuk membuat konten tersebut. Nah, Dewan Pers kan sudah menegaskan juga terkait perkara itu bukan karya jurnalistik, melainkan hasil kerja sama antara bagian pemasaran dan pihak eksternal. Lalu analisis pelanggaran etika. Kasus ini diduga melanggar prinsip independensi karena jurnalis tidak bekerja bebas dari kepentingan pihak lain. Ada dugaan pelanggaran akurasi, keberpihakan, dan cover website karena narasi yang dibuat disebut bertujuan menyudutkan pihak tertentu. Jika benar terdapat pembayaran untuk membentuk isi pemberitaan, maka itu juga bertentangan dengan prinsip bahwa wartawan tidak boleh menerima imbalan yang memengaruhi berita. Nah, analisis ini Dewan Pers itu juga menekankan bahwasanya publikasi yang dibuat di luar mekanisme redaksi tidak dapat juga diperlakukan sebagai produk jurnalistik murni. Nah, lalu untuk analisis regulasinya sendiri, secara regulasi kasus ini itu bersinggungan dengan kode etik jurnalistik, khususnya prinsip independen, akurat, dan berimbang. Nah, kasus ini juga terkait dengan perintangan penyidikan dan diproses Kejagung sebagai perkara pidana. Nah, itu isu ini kan tidak hanya berhenti di etika pers ya teman-teman, tapi juga masuk ke ranah hukum. Nah, pidana dan pengawasan Dewan Pers sendiri